Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulbahri dengan NIM F11120119. Pada video kali ini saya akan membahas tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam proyek konstruksi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek. Baik, langsung saja. Perlu kita ketahui dalam suatu proyek konstruksi ataupun proyek-proyek yang lainnya, tentunya memerlukan perencanaan suatu biaya, memerlukan biaya-biaya. Untuk itu, kali ini saya akan membahas tentang biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung atau yang disebut sebagai direct cost adalah suatu biaya yang dibebankan secara langsung kepada objek, biaya, atau produk. Jenis dari biaya langsung ini biasanya berada di bawah kendali manajer departemen untuk setiap unit produksi. Biaya langsung sendiri biasanya digunakan untuk membayar karyawan yang menghasilkan suatu produk dan mencakup harga pokok produksi pada bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa direct cost atau biaya langsung mencakup manfaat dan program karyawan, peralatan, perjalanan, dan layanan konsultan. Jenis biaya langsung ini juga dapat diartikan sebagai biaya tenaga kerja langsung, yang mana pada biaya tenaga kerja langsung ini merupakan suatu anggaran yang berkaitan dengan pembuatan sebuah produksi. Biaya tenaga kerja langsung ini juga dapat diartikan semua tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Biaya langsung juga memiliki beberapa jenis. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan mengenai berbagai jenis biaya langsung. Yang pertama yaitu biaya peralatan. Biaya peralatan adalah biaya terhadap peralatan yang digunakan untuk melaksanaan pekerjaan konstruksi. Namun, untuk menghitung biaya ini perlu diperhatikan beberapa hal, seperti ongkos keluar masuk gudang, ongkos buruh pengoperasi, dan biaya operasi jika peralatan merupakan barang sewaan, serta investasi, depresiasi, reparasi, pemeliharaan, dan ongkos mobilisasi jika peralatan merupakan barang yang tidak disewa. Yang kedua yaitu biaya upah buruh. Yang dimaksud dengan biaya upah buruh adalah suatu pembayaran yang dikhususkan untuk upah pekerja yang diperhitungkan terhadap suatuan item dan biasanya sudah memiliki standar harga satuannya. Namun untuk memperhitungkan biaya upah buruh, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, seperti kapasitas kerja, perbedaan antara harian atau borongan, asal dari mana buruh datang, serta mempertimbangkan undang-undang buruh yang berlaku. Yang ketiga yaitu biaya material. Biaya material adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan dan material yang dihitung dengan analisis harga satuan. Namun dalam melakukan perhitungan harga material, Anda juga harus memperhitungkan beberapa hal, seperti bahan sisa, harga terbaik, harga loko atau frako, serta cara pembayaran kepada supplier. Baik, selanjutnya kita sudah membahas apa itu biaya langsung. Selanjutnya, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung kepada objek biaya. Namun untuk periode selanjutnya akan menjadi beban perusahaan. Seperti halnya pada biaya perawatan gedung seperti listrik dan utilitas, distribusi dan penjualan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kantor. Biaya tidak langsung berbeda dengan biaya langsung, di mana pada biaya langsung bisa ditebak berapa jumlah biayanya dan bisa langsung dikeluarkan besar biayanya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang akan ditetapkan dikeluarkan, namun untuk jangka waktu pembayaran tidak dilakukan pada waktu saat itu juga.
Untuk memahaminya berikut beberapa jenis biaya tidak langsung, yaitu yang pertama biaya overhead. Biaya overhead adalah suatu biaya tambahan yang dimana biaya tersebut tidak terkait langsung pada proses berjalannya proyek, namun tetap harus dimasukkan ke dalam anggaran supaya proyek dapat berjalan dengan baik. Biaya overhead juga dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu overhead lapangan dan overhead kantor. Yang kedua, biaya tak terduga. Biaya tak terduga adalah biaya yang disimpan oleh pengelola bisnis, di mana biaya tersebut akan digunakan pada saat ada kondisi darurat pada waktu yang akan datang. Sebab tidak ada yang dapat menebak kapan biaya tak terduga ini akan dikeluarkan. Namun yang pasti biaya ini harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Yang ketiga yaitu profit atau keuntungan. Profit atau keuntungan adalah semua hasil yang didapat dari pelaksanaan sebuah proyek. Jenis profit ini tidak sama dengan gaji, karena dalam keuntungan terdapat sebuah usaha, keahlian, ditambah pula dengan adanya faktor resiko. Kan fungsi dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung memiliki fungsi yang berguna untuk menentukan biaya pada produksi barang untuk satu unit atau pengerjaan satu proyek. Dikarenakan hanya memproduksi satu unit saja, maka biaya langsung tersebut dapat ditentukan sebelum produksi dilaksanakan. Dengan adanya biaya langsung ini juga perusahaan dapat langsung memberikan anggaran untuk produksi barang atau suatu proyek. Selain menentukan biaya, fungsi dari biaya langsung juga akan menentukan Selain menentukan biaya, fungsi dari biaya langsung juga akan menentukan anggaran perusahaan, catatan keuangan, dan akuntansi perusahaan. Namun fungsi biaya tidak langsung digunakan ketika perusahaan memproduksi beberapa macam barang ataupun proyek. Ketika perusahaan memproduksi beberapa macam barang ataupun proyek, biaya tidak langsung ini muncul karena hal yang tidak terduga. Dengan adanya biaya tidak langsung ini, maka perusahaan dapat menyediakan anggaran lebih untuk memproduksi barang atau mengerjakan proyek. Sehingga apabila muncul biaya yang tak terduga, maka perusahaan masih tetap siap untuk melanjutkan produksi atau proyek. Sebab dalam menyusun anggaran juga perlu ditambahkan mengenai biaya tidak langsung ini. Apabila tidak menambahkannya, maka kemungkinan ketika ada suatu kondisi yang mana sangat membutuhkan dana tambahan, maka kita tidak bisa membayarnya. Alhasil produksi akan mengalami kendala dan kerugian yang melipat akan dialami sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan anggaran untuk biaya tidak langsung ini. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam suatu proyek konstruksi. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.